sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah saya di sini 4 jam 5, tidak terlambat Pak ya. Saya subuhan di Kendeng tadi karena subuhnya kan kasih jam 4 kurang gitu. Jam 4 kurang terus nggih. Panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pada Ibu, alhamdulillah bisa ketemu sehat gitu ya. Saya bersyukur sekali karena saya sering ngaji di sini, akhirnya gelar tertinggi di perguruan tinggi kemarin saya dikukuhkan sekalian sebagai guru besar. Ini guru besar di Sendang sekalian. karena sregep ngaji di Sendang, Allah memberi ganti, yaitu dengan pemberian gelar yang tercepat sekalian. Bapak dan Ibu, jadi kita ini itu bisa selamat, bisa baik begini, itu kan ada tuntunan, ada yang nuntun. Yang nuntun siapa? Yang nuntun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhir surah At-Taubah itu, ayat yang terakhir, itu kan ada ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Akhir surah At-Taubah berbunyi laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaikum, azizun ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Jadi Rasulullah Muhammad itu diutus itu dari kalangan kita. Maksudnya dari kalangan kita itu adalah dari manusia. Jadi Rasul itu adalah manusia. Ya. Kemudian aziz, mulia. Rasul itu orang sangat mulia. Karena apa? Contoh, Rasulullah itu disakiti hatinya saja tidak pernah membalas. Haris, lembut. Ya, alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada kita semua, Rasul itu sangat santun, khawatir. Ya, dengan orang-orang mukmin itu, ya, bil mu'mina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin itu sangat sayang. Jadi surah At-Taubah ayat terakhir ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa hidup baik begini itu karena ada Rasulullah, diutus Allah seorang yang bernama Muhammad. Nah, bedanya dengan kita apa? Bedanya dengan Rasul itu sama dengan kita. Nah, di dalam akhir surah Al-Kahfi ayat 110 itu Rasul dikatakan suruh berkata, "Qul innama ana basyarum mislukum." Saya Muhammad itu seperti kita, seperti kamu, seperti kita semua Muhammad itu. Lah bedanya apa? Yuha. Muhammad Rasulullah itu diberi wahyu. Ya.
Bedanya dengan kita, Muhammad diberi wahyu, kita kan tidak. Jadi guru besar Rasulullah Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu. Jadi Rasulullah itu hadir kepada kita, sayang kepada kita supaya apa? Kita tidak sesat. Oh gitu. Lah, karena Rasulullah sayang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kan gitu. Apa? Ini ya, kewajiban mengagungkan dan kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah telah menyayangi kita. Mosok Rasulullah menyayangi kita tidak. Kita disayang oleh istri, disayang oleh suami saja, kita diajarkan untuk kembali menyayangi. Rasul itu sayang pada kita. Rauf, ya, Rasul itu sayang pada kita. Bil mukminin raufur rahim, sangat sayang pada kita. Lah, sayangnya Rasulullah itu kita ya balas dengan cinta. Nah, maka kalau kita itu cinta kepada Allah, maka Allah lah akan mencintai kita. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kamu itu ingin dicintai oleh Allah, apa sekalian? Fattabi'uni, ikutilah Rasul. Nah, jadi syaratnya apa? Ikutilah Rasul. Jadi sayang apa? Ingin dicintai oleh Allah, ya kita cukup mengikuti Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu kita ikuti. Nah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu pasti nanti disayang oleh Allah dan dijadikan manusia suci. Dosa-dosa kamu diampuni semua. Kalau kita mengikuti Rasulullah. Dasarnya adalah surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakan. Jadi saya diperintah oleh Allah mengatakan kepada bapak dan ibu semua, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah Rasul. Salatnya mengikuti Rasul, ibadahnya mengikuti Rasul, hidupnya mengikuti Rasul. Semua mengikuti Rasulullah. Nah, maka sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini mencintai dan mengagungkan Rasulullah. Itu sekalian. Nah, ini suratnya tadi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Dari rasul itu bukan malaikat. Rasul itu bukan jin, rasul itu bukan setan, tapi dari kaummu sendiri. Apa? Rasul itu merasakan, berat rasanya. Berat terasa olehnya apa? Penderitaanmu, penderitaan kita itu menderita sekalian. Jadi kalau tidak ada Rasul, hidup kita menderita. Sing halal dan haram tidak tahu, ya, yang benar dan salah tidak tahu, kan itu. Nah, tapi dengan kita itu menderita kalau tidak ada Rasul. Nah, terus bagaimana ini? Ya, sangat menginginkan apa? Rasul itu menginginkan kita menjadi orang yang iman dan selamat, keimanan dan keselamatan. Jadi Rasulullah itu hadir ingin supaya kita itu selamat di dunia dan selamat di akhirat sekalian. Itu Rasul merasakan. Nek Rasul itu tidak hadir, maka kita pasti menderita. Ya, tidak ngerti apa-apa kok Rasul itu membawa petunjuk. Kita kalau tidak tahu petunjuk kan jadi tersesat sekalian. Nah, ini. Nah, terus apa? Nah, ini amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi kepada kita itu belas kasihan, sayang kepada kita. Lah oleh karena itu di sini ini surah At-Taubah ayat yang terakhir 128 ya. Nah, terus itu misalnya surah Al-Imran ayat 164. Jadi kita ini kan ngaji tafsir tematik, tafsir Quran yang dijelaskan oleh Al-Quran itu. Ayatnya ini
Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi ini Allah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada kita. Karunia itu kan macam-macam sekalian. Memberi karunia kepada kita apa? Allah mengutus di antara mereka seorang dari golongan mereka sendiri. Nah, ini yang saya cetak tebal ya. Dari golongan mereka sendiri. Jadi Rasul itu dari kalangan kita sendiri. Nah, mosok wis kenal apik dari kalangan kita tidak kenal. Ya harus kenal, harus saling menyapa, harus kita sapa. Kan gitu toh? Umpamanya Pak Toyani ya. Jadi Pak Kamdo tindak umroh. Mangke Bapak dan Ibu nek kondur umrah sing panjenengan ini nek ana wong umrah wong haji sowan nyuwun donga napa didongake? Don biasane niku nek ana wong kondur haji terus napa minta doa kepada orang yang pulang haji, nggih ta? Nah, padahal niku keliru wong nek kono do masak tok karo turu didongake minta doa. Nah, terus nek ana wong ngundur haji nggih panjenengan ziarah, panjenengan yang sing ndongake. Jadi mau berangkat didoakan, pulang didoakan. Mau tindak haji didoakan. Doanya apa? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassarallahu lakal khaira haitsuma kunta. Mudah-mudahan kamu berangkat umrah haji itu tambah takwa. Wa ghafara dzanbaka dosamu diampuni wa yassarallahu lakal khaira haitsuma kunta. Mudah-mudahan diberi kemudahan menjalankan ibadah di mana saja berada. Mau tindak itu ya toh? Nah, biasane wong nek ape tindak haji membaca apa? Ape lunga haji wis diwaca labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik kan gitu ya. Nah, padahal urung mengenakan kain ihram kok wis maca talbiyah. Jadi talbiyah itu dibaca kapan? Ketika seseorang itu sudah mengenakan kain ihram. Baca talbiyah neng saking senenge gitu ya. Itu di rumah syukuran haji sudah membaca talbiyah. Ya ora apa-apa. Oh, setahun 2 tahun sing ape 2 tahun akan menikah. Cerita dhisik, aku lho 2 tahun sing ape teko, aku ape kawin. Pun cerita sih. Boleh saja enggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau kundur umrah atau kundur haji didoakan. Ya, doakan apa? Allahumma ja'al umratan mabrurah. Nah, wa dzamban maghfurah wa tijaratan lan tabura. Didoakan Pak Kamdo mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang baik, umroh yang diterima, dosanya diampuni dan usahanya semakin sukses. Ya, gitu sekalian. Jadi monggo nanti kalau ke sana itu didoakan dan didoakan panjenengan ya bawa oleh-oleh. Nah, jadi tilik niku nggawa, orang malah tilik niku napa? Wong tilik wong balik umrah balik haji kok minta zam-zam. Ora usah gawake gula, gawake teh. Nggih. Kula nek tilik haji ngoten, tak gawake sekalian. Nggih, gawake. Dadi kita itu memberi ya, perintahnya Nabi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Jadilah orang yang suka memberi. Jadi lunga tilik haji yang memberi doa, memberi oleh. Jangan minta doa dan minta oleh. Nah, jadi itu terbalik ya sekalian ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi ini. Jadi Rasul itu dari golongan kita sendiri. Terus apa? Membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa kita. Contoh, Nabi diajarkan oleh Allah supaya kita membayar zakat, mengeluarkan infak. Zakat dan infak itu adalah untuk membersihkan jiwa. Dadi wong ben ora pelit. Nah, itu yang ngajarkan siapa? Nabi. Karena Nabi diberikan wahyu. Nah, wahyunya apa? Itu surah At-Taghabun ya. Dikatakan di situ ya, wa anfiqu khairal li anfusikum. Ya,
Wa anfiqu khairal li anfusikum. Surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Berinfaklah kamu sekalian, sedekahlah kamu sekalian yang baik. Untuk siapa? Untuk dirimu. Nah, jadi orang yang berinfak, orang yang sedekah itu untuk dirimu. Dirimu sendiri. Nah, wa mayyuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari sifat pelit, itulah orang yang bahagia. Gitu. Jadi ini sekalian, Nabi diajarkan apa? Untuk membersihkan jiwa. Terus apa? Mengajarkan jadi orang yang bijaksana. Alkitab dan hikmah. Bapak dan Ibu, bijak itu apa sih bijaksana itu? Bijak itu adalah mengajarkan yang benar dan baik. Tidak hanya benar saja, tidak hanya baik saja, tapi benar dan baik. Maksudnya benar itu apa? Benar dan baik itu adalah tidak semua yang benar itu pasti baik dan tidak semua yang baik itu pasti benar. Tapi Nabi mengajarkan yang benar dan baik. Menurut fikih, wong lanang niku nek salat mengenakan celana 3/8. Mulai dari pusat sampai lutut. Sudah betul toh? Betul, sah. Bener niku, tapi ndak baik. Jajal nok masjid niku wong do nganggo celana, celana 3/8 salat jamaah kira-kira piye sekalian. Niku nek ana ibu-ibu ra melayu kabeh. Lah wong salat kok nganggo pakaian dari apa? Dari perut pusat sampai lu itu bener sah salat begitu itu. Tapi tidak baik. Yang baik ya sempurna begini sekalian. Nah, contoh lagi. Yang benar harus baik. Ada yang baik itu harus benar. Contoh, yang baik harus benar, membaca Al-Qur'an itu baik. Ya, Yasin bulan balen neng orang ngerti ngarepe. Nah, padahal Quran mengatakan situ Yasin cukup. Ya. Lah, terus sekalian kalau sudah membaca Al-Qur'an itu baik, tapi Qur'annya diperoleh dari mencuri. Kan tidak benar itu, tidak benar. Oleh karena itu, yang baik harus benar sekalian. Jujur itu baik, jujur itu benar, tapi tidak mesti baik. Jujur kepada istri itu benar, tapi tidak baik. Mah, aku wingi lho ketemu bekas pacarku saiki bodine koyok gitar Meksiko. Jujur itu benar kan? Tapi kalau itu disampaikan pada istri jadi tidak baik. Ya, tersinggung. Oleh karena itu bapak dan ibu nek ketemu bekas pacar ora usah ngomong-ngomong karo bojone sekalian. Mari tersinggung. Nah, kan gitu ya. Jadi itu contoh benar tapi enggak baik. Nah, ada lagi ya baik tapi tidak benar. Menasehati orang lain itu sesuatu perbuatan yang baik tapi tidak benar. Soalnya apa? Oleh ngandani itu nganggo kalimat kebun binatang sekalian. Kamu itu dasar koyo lah kan tidak bagus itu ya, koyo kebun binatang sebetulnya. Ini baik tapi tidak benar. Lah Nabi itu mengajarkan hikmah. Hikmah itu jadi orang yang bijaksana. Terus apa? Sesungguhnya sebelum kamu itu mereka adalah orang yang benar sesat. Jadi orang-orang yang sebelum Nabi itu diperintah untuk menyampaikan risalah, mereka itu dalam keadaan sesat. Mereka satu menyembah ya yang posisinya seperti kita. Orang itu kalau menyembah ini sekalian, menyembah benda ini. Itu kan lemah, benda ini kalau dijatuhkan kemudian diinjak. Nah, kan yang disembah itu posisinya lebih rendah dari manusia. Maka kita tidak boleh menyembah yang konkret, tidak boleh. Allah itu abstrak. Menyembah yang konkret itu bagaimana? Ya ini. Ya, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah apa? Itu tidak boleh karena apa? Itu sesuatu yang nilainya lebih rendah dari manusia.
Maka Nabi Ibrahim itu sekalian pada waktu itu karena tidak puas, beliau Nabi Ibrahim, ya Allah, saya belum puas, tunjukkan saya akan menyembah matahari. Matahari, sembah matahari. Matahari ternyata tenggelam. Nabi Ibrahim, saya tidak suka dengan yang tenggelam. Muncul bulan, saya menyembah bulan. Ternyata bulan pagi hari tenggelam, hilang. Maka kemudian apa? Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tidak senang dengan yang tenggelam dan terbit. Saya menyembah Engkau yang telah menciptakan matahari dan kan itu. Jadi tidak boleh kita menyembah sesuatu yang sama dengan kita atau lebih rendah dari kita. Itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Nanti kita menjadi tidak terhormat sekalian. Maka kita diajarkan untuk menyembah kepada yang gaib. Karena itu mengajarkan kepada kita ketulusan. Nah, jadi ini kita dulu umat sebelum kita itu sesat sekali. Nah, terus apa? Ini kandungan ayatnya, ya. Kandungan ayat surah tadi At-Taubah 128, Rasul adalah jenis manusia seperti kita. Yang kedua, Rasul merasa sedih melihat penderitaan kita. Sedih sekalian, kita itu sesat kalau tidak dipimpin, kalau tidak dibimbing oleh Rasul, kita sesat. Sesatnya bagaimana? Makan saja kan tidak tahu apa sih bedanya makan dengan tangan kiri dan tangan kanan. Tidak ada bedanya tuh Pak, sama. Makan dengan tangan kiri dan tangan kanan itu tidak ada bedanya. Tapi Nabi memberikan tuntunan. Apa tuntunannya ini? Gitu. Kita kan tidak tahu. Kalau para ilmuwan dulu ada Profesor Dr. Satoto itu mengatakan begini, tidak ada bedanya makan dengan tangan kanan dan tangan kiri itu tidak ada bedanya. Tapi Nabi mengajarkan nggak gitu. Nabi mengajarkan kamu kalau makan dengan tangan kanan, bukan tidak mesti dengan mulut loh Pak, dengan tangan kanan. Boh itu dengan mulut atau dengan sendok. Yang penting dengan tangan kanan. Mengapa? Tangan kiri itu bukan pada tempatnya. Gitu. Jadi secara keilmuan makan dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan itu tidak ada bedanya, sama. Tapi Nabi mengajarkan kalau kamu makan itu menggunakan tangan kanan. Karena biar ada bedanya tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri itu adalah untuk membersihkan kan gitu, membersihkan najis ya. Makanya kalau orang jualan kok kemudian meramunya nganggo tangan kiri panjenengan ora usah tuku silan. Dodol pecel kok dodol tangane kiri sing mlaku ora usah tuku. Soalnya apa? Tangan kotor kok kanggo kan tangan kanan saja nek dodolan njur orang nganggo ditutup nganggo plastik saja kita mikir kok. Tangan kanan iki piye? Mulane bapak khususnya ya bapak-bapak. Bapak-bapak itu atau ibu kalau buang air kecil niku ceboke sing dicekeli nganggo tangan kiri napa tangan kanan? Tangan kiri. Lah kok tangan kiri nggo makan iki piye? Makanya Nabi mengajarkan secara keilmuan benar, tapi tuntunan agama tidak begitu sekali. Gitu ya. Nabi mengajarkan sesat kamu kalau tidak ada Nabi. Mengapa? Waktu masuk kamar mandi kok nek mlebu kudu nganggo kaki kiri. Kan sama toh? Mlebu tak kaki kiri maupun kaki kanan sama. Keluarnya tak kaki kanan. Mengapa itu sekalian? Itu Nabi kita nggak ngerti. Kalau kita masuk itu dengan kaki kanan sekalian, kaki kanan masuk dulu, kuwi nek kepleset langsung ke mlebu kamar mandi. Tapi kalau dengan tangan kiri, kaki kiri plek itu, kita kepleset, itu jatuhnya ke belakang, jatuhnya menjobo keluar. Lebih selamat daripada kita tidak tahu sekalian.
secara keilmuan sama. Mlebu kamar mandi tangan kiri kaki kiri atau kaki kanan sama. Tapi itu kita menderita kalau tidak diajarkan oleh Nabi sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian ketiga, Rasul memberi petunjuk kepada kita. Itu tadi petunjuknya. Yang keempat, kasih sayang kepada orang mukmin. Sayang Nabi itu kepada kita. Lah nek ana wong sayang mosok kita tidak membalas dengan sayang. Nah, terus sekalian ini sayangnya Rasulullah itu mengajarkan begini. Ini ada ajaran Rasul yang mudah. Hadis Nabi berbunyi, "Ma khuyyira Rasulullah baina amrayni illah tara aisarahuma malam yakun isman." Rasul ketika dihadapkan pada dua persoalan, beliau pasti memilih yang paling ringan sepanjang tidak berdosa. Nek ana masalah loro, Nabi itu mesti milih sing paling ringan. Contohnya, Nabi niku nek sholat tarawih jamaah kan hanya 3 hari di masjid, lainnya di rumah supaya tidak ditiru oleh para sahabat. Soalnya apa? Nabi itu kalau sholat tarawih di rumah hanya berapa? 11 rakaat sekalian. Nek kita kembali kepada hadis ini, Bapak dan Ibu ditawari, Pak, sholat 13 karo 11 milih pundi? Menurut hadis ini, ya, Rasul itu ketika dihadapkan pada dua persoalan, mesti beliau milih yang paling ringan sepanjang tidak berdosa, tidak dosa. Contoh sing gampang, Bapak dan Ibu malam hari sholat tahajud, hukumnya sunnah toh? Sunnah sholat tahajud. Terus bojone ngejak turu kelon, hubungan suami istri. Mas yuk do kelon yuk, kira-kira milih kelon apa milih tahajud? Milih pundi? Apa sholat tahajud pun wudu, wis siap-siap Mas. Oh, Mas, ayo do yuk turu yuk do kelon ngoten. Panjenengan kira-kira nglanjuti tahajud apa kelon? Lah, setuju kabeh kelon kabeh wis kali. Soalnya napa ora dosa. Nabi itu memilih orang sing paling ringan. Nek salat tahajud gitu. Niki contoh sing ekstrim. Salat tahajud kan 11 rakaat atau 5 rakaat, 2 rakaat sama witirnya 3. Kan bolak-balik kesel nggih. Tapi nek kelon kan mboten kesel, soalnya bar terus turu. Kan kira-kira milih pundi? Mesti milih nek ditawari loro, Nabi milih sing paling enteng sepanjang tidak dosa. Wong turu hubungan suami istri kelon karo bojone ya ora dosa. Kan itu. Kan milih, ana sing milih tahajud dulu Pak, nanti habis kelon. Wong ora tahajud ora apa-apa kok. Bapak dan Ibu, itu ajaran Nabi. Kalau Nabi itu dihadapkan pada dua persoalan, beliau pasti memilih yang paling ringan. Ya, hadisnya itu. Ini hadis riwayat Muslim sekali. Ini ajaran Rasul yang mudah. Kemudian saya lihat ini. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita apa? Ini wafid janahaka limanit taba'aka minal muslimin. Nabi itu loh diajarkan, hei Nabi, rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi Nabi itu kan punya sahabat. Nabi itu diajarkan supaya merendahkan diri, merendahkan hati, rendahkan dirimu. Jangan merasa saya itu Nabi loh. Maka Nabi kan tidak pernah memanggil sahabatnya itu murid, tidak pernah. Nabi itu mesti memanggil Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, itu sahabat. Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu terhadap orang yang mengikutimu. Bapak dan Ibu, sekarang kalau ada pejabat yang kita pilih nanti dalam pilkada, wis dadi, kemudian kita ngajukan proposal kira-kira angel napa mboten?
Padahal niku kudune kan piyambake beliau yang kita pilih harusnya kan tahu ini saya dulu ya sudah saya terima kasih proposal kamu saya perhatikan. Orang anggaran kan gitu. Biasanya kan begitu orang anggaran gitu. Karena apa? Pejabat yang kita pilih kan kita ikuti sudah, kita ikuti perintahnya kita. Lah sebetulnya mereka para pejabat itu merendahkan diri kepada kita, kan gitu loh, merendahkan diri. Nek ono wargane sing pas mlaku mobil kosong ya dindeki, Pak monggo, kan ngoten to? Lah nek pejabat biasanya terus pundi? Mobilnya tinggoni dhewe mobil fasilitas kok kanggo wong liya kan gitu sekalian. Itu begitu tapi kalau Nabi kan enggak. Rendahkan dirimu. Nabi itu ketika ada jenazah orang Yahudi saja. Orang Yahudi, Nabi apa? Nabi itu merendahkan diri sekarang. Berhenti Nabi, hormat kepada orang yang jenazah yang lewat itu. Itu contoh. Padahal orang Yahudi. Nah, gitu. Jadi kita kalau mengikuti Nabi ya merendahkan diri kepada siapa saja orang yang mengikuti sekalian. Nah, kemudian ini apa kandungan ayatnya? Rasul itu manusia yang rendah hati. Ya, tawadhu. Rasul itu adalah manusia yang rendah hati, orang sombong sekalipun dia seorang rasul. Sebab ada sekalian, sekarang kan banyak orang yang sombong itu sekalian. Yo, saya umur 35 tahun jadi wakil presiden. Nah, itu namanya kan tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Kalau itu bukan pamannya sendiri yang jadi ketua MK kan ora dadi sekalian. Nah, ini contoh saja. Jadi tidak boleh. Ya terus bagaimana? Ya alhamdulillah semuanya itu memang sudah catatannya dari Allah. Saya bisa begini jadi wakil presiden itu yang korban paman saya dipecat dari ketua MK. Kan itu kan sudah jadi rahasia umum. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh kita ini menyombongkan diri. Nabi mengajar kepada kita, Rasul itu manusia yang rendah hati. Nah, kedurhakaan itu bukan tanggung jawab Rasul. Jadi karena Nabi itu orang yang rendah hati, kalau ada orang yang durhaka, orang yang maksiat, orang yang tidak taat, itu bukan tanggung jawab Rasul. Tanggung jawab sendiri. Karena apa? Rasul sudah memberi petunjuk dan kasih sayang kepada kita sekalian. Nah ini surah At-Taubah ya. Ini. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu bahwa rabbul arsil azim. Niki biasane diwiridke nek subuh diwaca ping 3. Biasane sing wong maca iki ya niku apa? Maca iki ping 3 ajeg. Niki tasawuf ajeg maca kuwi terus apa sekalian ora tedas tapak baluning pandi. Niku nek di wong lagi napa tangane ngeten niku diplathok karo napa? Karo bendho pirsa mboten? Diplathok dengan apa? Arit pirsa mboten? Non? Pirsa nggih? Kowe nek wong biasane maca ayat iki bar subuh ping 3 apa meneh ping 9 niku tangan ngeten diplathok nganggo arit. Niku ora tedas sekalian. Soalnya arite saka plastik sekalian. Nah, nek arite saka tenanan ya mesti. Jadi tujuannya tidak itu. Tujuannya ini apa? Nah, ini sekalian apa? Jika mereka berpaling dari keimanan, kalau ada orang-orang yang diajak Nabi tidak mau, Nabi ketika suruh mengatakan bagaimana? Nabi mengatakan, cukuplah Allah bagiku. Hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Maka ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, apa zikirna Nabi Ibrahim? Hasbiyallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka itu biasanya hasbunallah wa ni'mal wakil itu kalau menurut Imam Sadili ya itu habis sholat Isya
Salat ba'diyah Isya dibaca 400 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena apa? Kita diajarkan supaya hati kita itu merasa ya cukup dari apa yang diberikan oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Diulang-ulang. Nabi Ibrahim baca itu sekalian. Ya, ketika dibakar, sehingga apa? Karena Nabi Ibrahim baca itu sudah pasrah total yang namanya tafwid. Akhirnya Allah yang mengaturnya itu. Nah ini, jadi ini sekalian, ini surah ini At-Taubah ayat 29. Apa kandungan ayatnya? Tugas Rasul hanya menyampaikan. Sampaikan, ini loh. Naik dahar, yo tangannya kanan, tangannya kiri bukan untuk makan. Kalau buang air masuk kamar mandi, kakinya kiri masuk dulu, keluar kaki kanan. Jadi kita ini dibimbing oleh Nabi supaya menjadi orang yang baik. Kemudian apa? Menyampaikan saja, tidak boleh memaksa. Berharap saja tidak boleh sekalian. Nabi nggak berharap kok, Nabi hanya menyampaikan apa? Nah, kan itu. Terus kenapa Nabi tidak boleh berharap? Nanti kecewa. Melihat kita itu mesake, tapi tidak boleh berharap dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kecewa. Bapak dan Ibu berharap kepada seseorang, kemudian tidak bisa dipenuhi. Kecewa tidak? Kecewa. Saya berharap dengan Pak Toyani. Assalamualaikum. Aneh Pak Toyani mendel mawon. Tidak jawab salam kita, mendel mawon. Kira-kira kecewa betul? Kecewa, maka kita tidak boleh berharap. Tidak boleh. Nabi juga tidak pernah berharap kepada kita. Balasannya tidak pernah. Nabi tidak pernah berharap itu. Ya, jadi Nabi hanya menyampaikan. Bapak dan Ibu juga begitu, diajarkan menyampaikan. Assalamualaikum, menyampaikan salam. Dijawab atau tidak itu urusan yang kan itu yang menerima. Nek wong sing ngerti yang menjawab salam itu wajib, menyampaikannya sunnah. Assalamualaikum sunnah, berarti Bapak Ibu itu orang yang terbaik. Lah sing jawab meneng wae. Ndak usah grundel. Bari salam kok meneng wae dublek ya. Ndak boleh begitu ya. Jadi memaksa ndak boleh. Memaksa orang lain sama dengan kita ndak boleh. Jangan memaksa orang lain sama dengan kita, nanti kecewa. Nah, yang kedua, petunjuk itu merupakan otoritas Allah. Yang memberi petunjuk itu Gusti Allah. Tidak bisa kita itu memberi. Contohnya, coba bapaknya Nabi Ibrahim itu siapa? Anaknya Nabi. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk kepada orang tuanya. Nabi Nuh itu kan ya Nabi, tapi Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk kepada anaknya. Itu artinya bahwa otoritas petunjuk yang punya hak memberi petunjuk hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, siapa sih paman Abu Thalib yang melindungi Nabi? Ya, berjuang itu kan pamannya namanya Abu Thalib. Tapi ya tetap tidak beriman. Ketika Abu Thalib wafat, didoakan, dimintakan ampun oleh Nabi. Dijawab oleh Allah apa? In tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum la yaghfir lahum. Mbok jaluk ke ngapura apa ora iki padha wae. Kan itu. Jadi karena memang apa? Yang memberi petunjuk itu kewenangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, nah ini ya. Konsekuensi psikologis, pertama manusia itu tidak mengetahui apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa. Orang duwe apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Ya. Salat ya ora ngerti, tangi turu ya apa ndonga apa syukur ora ngerti sekalian. Tangi turu wis tangi turu terus mlaku lunga golek pangan. Nek tangi turu mlayu golek pangan berarti padha karo sami to, Pak. Tangi turu Pak terus golek pangan padha karo ya padha karo wedhus kan itu. Tapi kita diajarkan tangi turu ndonga dhisik. Bar ndonga syukur salat dulu kan itu. Ya, itu apa?
Itu petunjuknya dari siapa? Nabi, manusia tidak tahu apa-apa. Ini. Yang kedua, Allah mencintai manusia, mengutus Rasul dari jenis manusia sendiri. Nah, yang ketiga, manusia menderita tanpa petunjuk Rasul. Seperti itu tadi sekali. Manusia itu menderita tanpa petunjuk Rasul. Rasul memberi petunjuk, tangi turu ya, bangun tidur malam, tahajud, donga sik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Tangi turu, tahajud, bangun tidur, subuh berdoa lagi. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Nah, itu sekali. Itu. Jadi karena apa? Kalau kita tahu bahwa semua itu ada yang ngatur, hati kita menjadi tenang. Gitu ya. Jadi manusia menderita tanpa petunjuk Rasul. Nah, kemudian apa kewajiban mencintai Rasul? Kewajiban mencintai Rasul adalah ini, surah Ali Imran ayat 31 yang tadi saya sampaikan. Yaitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa? Ikutilah Rasul. Jadi Allah itu dengan Rasul sayang sekali. Kalau kita mencintai Allah, itu caranya dengan mencintai Rasul. Nah itu. Jadi kewajiban mencintai Rasul itu adalah caranya mencintai. Maka kalau kita berdoa, itu diajarkan untuk membaca sholawat dulu. Kan itu. Nah, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Loh sekalian. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, kita menjadi manusia suci. Dosanya diampuni, kemudian setelah dosanya diampuni, disayangi oleh Allah. Oh gitu. Ini kan kita tidak tahu apa-apa. Terus bagaimana sekarang ini? Jadi kandungan surah Ali Imran ayat 31 itu, menjadi manusia suci itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Menjadi manusia itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Tapi kadang-kadang sing diikuti kan hanya sunnah yang lain. Seperti contoh apa? Ya, siapa sih? Yang rumahnya apa? Rumahnya itu loh, Ambarawa itu siapa toh? Nah, saya puji. Bapak ini ingat saja. Jadi saya mengikuti sunnah Rasul kok. Soalnya Nabi kan menikah dengan perempuan 9 tahun. Nah, saya menikah dengan perempuan 9 tahun. Tapi tidak ngerti. Sunnah Nabi itu kan macam-macam. Tidak hanya itu saja. Itu sebagian sunnah Nabi yang tidak boleh diikuti oleh manusia. Seperti halnya Nabi itu sholat tahajud wajib. Tapi itu tidak boleh diikuti manusia. Nabi sholat tahajud itu wajib. Karena apa ayatnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nabi wajib itu sholat malam. Tapi kita itu tidak wajib. Kita itu sunnah sekalian. Gitu ya. Nah, jadi kalau ingin menjadi manusia suci, itu ikutilah sunnah Rasul. Kan gitu. Sholatnya bagaimana? Ya. Terus puasanya bagaimana? Infaknya bagaimana? Terus apa? Ya, daharnya bagaimana, sikap terhadap orang lain bagaimana, sikap terhadap orang tua bagaimana, itu semua sunnah Rasul. Nah, dikaji hanya sekali tatap muka tidak bisa sekalian ya. Nah, terus kalian ini, cara mencintai Rasul itu apa? Mengikuti sunnah Rasul. Nabi berkata itu, taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnata rasulihi. Nabi meninggalkan 2 perkara. Jadi ketika H-9 Rasulullah H-9 wafat, setelah H-9 9 hari sebelum Rasul wafat, itu berpesan pada para sahabat, saya tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu akan selamat
Kalau kamu berpegang dua perkara. Apa itu? Satu, Al-Quran, dan kedua, sunnah Rasul. Selamat pokoknya. Nah, oleh karena itu kita kan harus tahu isinya Al-Quran. Karena kita kalau mau selamat, kita harus tahu isinya. Maksudnya Al-Quran itu apa? Gitu kan, harus tahu Al-Quran itu petunjuk. Kan itu yang sering kita kaji dalam dalam tahlil, yasinan itu kan ada surah Al-Baqarah 1 sampai 5 yang kita baca. Dzalikal kitabul la raib hudal lil muttaqin. Ini loh kitab Al-Qur'an, ndak usah ragu. Mantep melu Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, petunjuk agar kamu itu terpelihara. Kalau tidak ngerti petunjuk, tahu warna hijau, tapi orang ngerti karepe, ya sesat sekalian. Tahu warna merah, lampu merah, neng orang ngerti karepe, ya terus ditrenjel saja. Kan jadinya kan celaka dan mencelakakan orang lain. Maka kita harus tahu maksudnya Al-Quran itu apa, yang akan memberi pertolongan kita. Jadi Nabi kan bersabda itu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabihi. Bacalah Quran. Ketahui maksudnya, dia akan menjadi petunjuk bagi kamu, akan memberi syafaat, pertolongan bagi kamu besok di hari kiamat. Lah nek orang ngerti karepe kan le entuk syafaat dadi pertolongan piye sekali. Ya. Nah, Bapak dan Ibu terus ini ya. Ini. Jadi ini peninggalan Rasul itu adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Nah, dua ini yang menjadikan kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Dua peninggalan ini. Nah, terus, jadi mencintai dan mengagungkan Rasul itu apa? Satu, meneladani akhlak atau budi pekerti beliau. Akhlak Nabi itu di mana? Akhlak Nabi adalah di dalam Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Jadi Nabi itu Al-Quran berjalan. Jadi kalau mau meneladani Nabi ya, meneladani akhlak Nabi itu ya tahu isi Al-Quran. Lah, meneladani beliau dalam bidang ibadah ya harus ikut, tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Maka beliau bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambil cara beribadah saya. Jangan membuat aturan sendiri. Wong habis sekalian? Salat Allahu Akbar, langsung tidak baca Fatihah, langsung baca surat. Ya, suratnya apa? Qul huwallahu ahad, habis Allahu Akbar langsung membaca Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya tidak diterima. Ditolak karena itu tidak dari Rasul. Yang keempat, meneladani kehidupan beliau. Terus membaca sholawat Nabi. Nah, itu Al-Ahzab ayat 56. Membaca sholawat Nabi. Nah, terus bagaimana ini? Nah, ini sekalian. Jadi meneladani kehidupan beliau itu ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, Nabi itu teladan yang baik. Terus apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu bagi orang yang mengharap kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 56. Bunyinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nah, jadi begini. Jadi kita diajarkan apa? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu ya kepada Nabi. Maka ada hadis riwayat Abu Dawud itu, man shalla alayya marratin ya sallallahu asra marrah. Barang siapa yang membaca sholawat untuk Nabi sekali saja, Allah akan bersolawat kepadanya itu 10 kali. Oh sekalian, coba
Nah, terus bagaimana ini? Lah sekarang hukum membaca sholawat bagaimana? Membaca sholawat itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Tapi kalau ini pendapatnya Imam Hanafi. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, wajib dalam setiap sholat. Maka kalau kita sholat, kan harus membaca setelah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, terus membaca Allahumma sholli alaini. Redaksinya Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad. Loh Pak, kok ora ditambahi sayyidina? Karena apa? Ini tuntunan. Membaca apa adanya, tidak boleh ditambah. Bapak membaca SK Presiden. Kita SK Presiden. SK Presiden memperoleh Al-Hikmah, memperoleh bantuan dari Presiden 100 juta. Di bawah tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Tulisannya Joko Widodo. Bapak mau nambahin enggak? Enggak boleh karena baca SK. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Enggak boleh ditambahi Bapak, enggak boleh. Tapi kalau di luar sholat boleh. Nah, ketemu Pak Joko Widodo, Pak sini mau masuk dijangkar. Kok Joko kan enggak begitu. Enggak boleh, harus ditambah Bapak rawuh jam pinten, Pak Presiden kan gitu kan. Pak Gub rawuh jam ora oleh. Tapi ketika membaca SK ya apa adanya, Gubernur Jawa Tengah. Nah, harus dibaca apa adanya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak boleh dibaca Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, tidak boleh. Ora sopan, ya. Tapi kalau di luar sholat itu boleh, sunnah di luar sholat dan boleh ditambah dengan bahasa sayyidina. Kan itu ya. Jadi boleh itu artinya tidak harus sekali. Bapak dan Ibu sudah selesai. Pas waktunya Pak. Maturun, masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau bertanya dipersilakan sekalian. Monggo Pak, dipersilakan. Nggih. Ya. Ada pertanyaan bagus Pak. Baca kunut, ini kunutnya ditambah-tambahkan gitu ya. Jadi kunut itu kan ragamnya banyak sekali Pak. Bacaan kunut itu banyak sekali. Ada yang hanya membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sampai nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berhenti di situ. Tapi kalau saya baca kunut tidak hanya situ Pak, panjang lagi. Allahumma qsimna min khasyatika ma taqulu bi baina wa baina masjadik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatan wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibat dunya. Terus mulane kula nek kon ngimami kon maca kunut itu sakake makmume. Soalnya kunut kula niku dawa. Mulane luwih apik aku makmum daripada ngimami. Soalnya apa tangane kula nate kunut ten Masjid Sultan Agung. Kunut saya panjang. Saya tangannya do ngene ya Pak, kesel Pak saya. Jadi karena itu saya kunut panjang, kunutnya panjang ya kira-kira 5 menitan. Anak 5 menit gini kan ya kesel wis kalian. Akhirnya jadi kunut itu artinya apa? Kunut itu al-kunutu aitulal qiyam. Kunut itu adalah berdiri lama, itu kunut, ya. Nah, terus untuk apa berdiri lama? Berdiri lama itu untuk berdoa. Nah, ulama berbeda pendapat kapan waktu membaca kunut. Nabi mengajarkan waktu membaca kunut itu adalah ketika ada bencana atau kunut nazilah. Dibaca kapan? Setiap habis sholat fardu. Nah, kemudian ada ulama yang berpendapat membaca kunut pada waktu subuh
Yang berpendapat kunut pada waktu subuh itu adalah Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Sementara Imam Malik itu hukumnya makruh. Imam Ahmad bin Hambal hukumnya sunnah. Imam Hanafi hukumnya boleh. Maca ya apik, ora ya apik. Maka kemudian Imam Hanafi membuat man qanata faqat ahsana wa man tarakahu faqat ahsana. Kunut ya apik, ora kunut ya apik. Gitu ya. Ini karena itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Karena apa? Kapan sih membaca kunut? Apakah setelah ruku atau sebelum ruku? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum ruku. Jadi membaca Fatihah, habis Fatihah, rakaat kedua tahu? Fatihah, habis Fatihah terus baca surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak usah rukuk, langsung kunut. Nah. Kan orang member niku. Tapi ada tuntunan sebelum rukuk, kunut dibaca sebelum rukuk. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Biasanya kan terus menang imam, padahal dilanjutkan tidak apa-apa. Itu kunut yang dibaca sebelum rukuk. Ya, terus yang jadi persoalan lagi, kunut itu mengangkat tangan apa? Tidak. Jadi ketika membaca kunut tidak harus mengangkat tangan, tapi ada juga yang mengangkat tangan. Ini namanya perbedaan pendapat, ikhtilaf ulama. Gitu ya Pak. Lah terus bacaannya macam-macam Pak. Bacaannya macam-macam. Ada kunutnya Aisyah, ada kunutnya Rasulullah, ada kunutnya Abu Bakar. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kunut kepada Ali, itu kunut sepanjang masa. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah itu kunut witir. Maka setelah kita sholat witir, sholat tahajud itu membaca kunut. Saya setiap kali witir habis tahajud membaca kunut Pak. Tapi tidak pada kunut subuh. Gitu ya. Jadi bacaannya tambahan macam-macam sekalian. Itulah yang namanya tanawwu'ul ibadah. Ragam bacaannya banyak. Seperti Bapak dan Ibu ketika kita membaca doa iftitah. Bapak dan Ibu kalau membaca doa iftitah apa? Habis Allahu Akbar bacanya apa? Kabiro. Inna sholati. Padahal tidak itu saja Pak. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masjid maghrib. Ada lagi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi alimul ghaib wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Itu doa iftitah. Jadi doa iftitah tidak hanya satu. Kabira walhamdulillah katsir wa subhanallahi wa sila kan itu ya. Terus apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal. Terus apa? Inna sholati wa nusuki. Tidak hanya itu. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian dicap. Yang gede sing maca Allahumma ba'id baini mesti Muhammadiyah. Niki sing keliru kan mriku ta? Sing maca inna sholati wa nusuki mesti NU. Tidak begitu Pak. Itu ada tuntunan semua dari Nabi. Yang Bapak tidak tahu kan apa? Ini Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Kalau saya sholat tahajud baca itu sekalian. Beda dengan dengan sholat-sholat fardu yang lain. Saya kira gitu Pak. Itu namanya tanawwu'ul ibadah. Nabi mengajarkan semua. Tadi membaca inna sholati wa nusuki juga boleh, baca Allahumma ba'id baini juga boleh. Hadisnya sama-sama sahihnya. Tapi kita kan tidak pernah diajarkan membaca Allahumma ba'id
baini bacanya kan inna sholati wa nusuki, kan itu sejak dulu. Jadi yang kita kenal ya hanya itu sekalian. Tidak pernah kita diajarkan Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, tidak pernah. Ya, maka taunya ya doa iftitah itu adalah inna sholati wa nusuki. Sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu yang macam-macam. Tahu Allahumma ba'id baini, tahu Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kan itu. Nah, saya kira begitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu adalah yang namanya tanawu'ul ibadah, namanya ragam beribadah. Ya, saya kira begitu sekalian. Waktunya sudah habis karena saya mau ngaji ke Blora ini. Ngaji ke Blora Pak jam 9:30. Jadi mudah-mudahan lancar sekalian. Terima kasih sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi amal soleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.